Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah Praktikum Akuntansi Terpadu di program studi akuntansi FEB UPN Veteran Jakarta bersama saya, Agus Maulana. Pada video kali ini kita akan membahas praktikum terkait dengan modul kelima dari aplikasi SAP, yaitu Production Planning and Execution. Tujuan dari praktikum ini diharapkan Anda setelah mengerjakan praktikum ini diharapkan bisa melakukan proses recording atau pencatatan untuk proses production planning and execution, itu perencanaan dan pelaksanaan produksi menggunakan aplikasi ERP SAP secara independen, responsibel, dan bisa menampilkan hasil dari pencatatan tersebut. Kemudian production planning and execution ini adalah merupakan modul yang fungsinya adalah untuk melakukan atau memproses perencanaan dan pelaksanaan proses produksi. Ya, production planning and execution. Jadi perencanaan produksi dan pelaksanaan produksinya. Secara umum fungsinya di sini ada tiga, ya: planning, perencanaan, execution, pelaksanaan produksinya di lapangan, dan kontrol, yaitu penanganan atau pengendalian terhadap proses produksi. Untuk berikut di sebelah kanan adalah overview dari proses praktikum yang nanti akan kita jalankan. Jadi nanti teman-teman akan berperan di sini sebagai production supervisor, shop floor worker, dan plant manager. Ya, ada beberapa peran yang sebetulnya ini diperankan oleh pegawai-pegawai atau pekerja di bagian produksi. Kita akan menggunakan tiga modul di sini, ya. Ada modul PP, Production Planning, MM, Material Management, dan CO, yaitu Controlling. Secara umum, garis besar, di sini ada beberapa tahap praktikum yang nanti akan kita jalankan. Di tahap pertama ini adalah tahap merubah master record untuk material. Jadi nanti kita akan membuat satu material, satu produk, namanya adalah Deluxe Touring Bike Range kalau tidak salah, ya. Deluxe Touring Bike. Kemudian nanti kita akan rubah dulu data produknya, change routingnya, merubah alur produksinya. Kemudian kita akan membuat pada tahapan ini adalah Create Sales Operation Plan, jadi perencanaan proses produksi. Kemudian nanti akan ada review dari manajemen terhadap rencana tersebut. Setelah disetujui nanti kita akan run proses produksinya. Kemudian setelah di-run nanti selesai proses produksinya, kita masuk ke tahapan receive goods in inventory. Jadi barangnya selesai diproduksi, barangnya kemudian dipindahkan ke gudang, barang jadi. Kemudian issue goods to the order production. Dan di tahap akhir nanti kita akan coba menganalisis cost assigned to production order. Jadi berapa biaya yang dikeluarkan untuk biaya real yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu produk, dalam hal ini adalah sepeda. Ya. Kemudian di akhir nanti kita akan settle cost of production order. Jadi melakukan settlement atas biaya produksi yang sudah dilakukan pada praktikum kali ini. Baik, secara umum tahapan-tahapannya terdiri dari 16 tahapan, mulai dari change material master record sampai dengan mereview biaya yang telah sampai 17, ya, sampai ke settle cost of production order. Baik, kita mulai dengan tahap pertama, change material master record. Di tahapan ini kita diminta untuk merubah data material, merubah data master dari produk yang akan kita produksi. Ya, caranya silahkan masuk ke Manage Product Master Data. Di bagian Production Planning sini, kemudian masuk ke Manage Product Master Data. Kemudian silahkan masukkan DXTR bintang user ID. Ini fungsinya adalah untuk menampilkan semua DXTR, kode barang dengan kode DXTR yang depannya bintang ini apapun nanti akan munculkan, ya. Jadi kalau dia bintang di tengahnya, maka akan muncul semua kode yang di tengahnya bintang. Kemudian user ID, maka dia akan munculkan semua barang yang dengan kode akhiran user ID kita, tengahnya nanti akan muncul beberapa barang. Oke, kita masukkan di bagian fieldnya di sini.
Sini kita masukkan dxtr bintang user ID. Saya menggunakan user ID 994. Nah, harusnya muncul seperti ini. Ada 3 ya, dxtr1, 2, dan dxtr3. Jadi ini adalah varian dari sepeda, ada yang warna hitam, silver, dan red. Oke, ini sudah muncul di Lex Touring Bike. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Black, silver, red, and white. Kita coba buka di sini, katanya click on the Lex Touring Bike red. Yang hitam kita coba buka. Kemudian press edit to switch to edit mode. Kita akan merubah datanya, jadi kita klik edit dulu, kemudian masuk ke bagian plans. Ya, sambil menunggu karena ininya masih cukup lama loadingnya. Jadi nanti kita pilih ke edit, kemudian masuk ke plan section, kemudian nanti pilih DL00. Oke, di sini kita pilih edit. Kemudian kita masuk ke tab bagian yang plan. Setelah itu kita pilih yang DL00. Nah, ini ada DL00, kita masuk. Setelah itu pilih MRP data area, kemudian masukkan strategi grupnya adalah 40 atau planning with final assembly. Ya, kita masuk ke MRP data di sini. Kemudian di bagian strategi group ya, strategi group. Di sini kita pilih yang kode 40. Yang ini planning with final assembly. Setelah itu pilih forecasting required variant area. Ya, di bagian forecasting required variant area, di sini kita masukkan untuk period for initialization till-nya 12. Kemudian masuk ke bagian kontrol data. Ya, di bagian kontrol data ini kita masukkan untuk optimization levelnya adalah F-fine. Jadi sebetulnya kita di sini sedang membuat semacam data untuk forecasting gitu, teman-teman. Forecasting, jadi berapa banyak yang akan kita produksi itu kan kita harus forecast berdasarkan permintaan dari pelanggan berapa, kemudian kemampuan kita juga berapa. Nah, sebetulnya ini kita sedang input data untuk forecasting tersebut untuk perencanaan proses produksi. Kemudian select param optimization. Nah, setelah itu di sini ada beberapa data ini, ada alpha, beta, gamma, dan delta. Ini sebetulnya adalah faktor-faktor atau data-data market ya, yang biasa digunakan oleh para marketing, oleh para analis untuk menentukan berapa jumlah produksinya. Nah, kita masukkan di sini untuk alpha vektornya. Ini adalah 0,20. Kemudian beta faktornya 0,10. Gamma-nya 30, 0,30. Delta-nya 0,30 juga. Nah, jadi 20, 10, 30, 30. Kemudian kita klik apply, kemudian save. Apply, kemudian save. Nah, itu untuk yang DXTR tadi DXTR 3 ya. Tadi kita baru edit yang DXTR 3 ya. Nah, sekarang kita diminta untuk mengedit yang DXTR 2 dan DXTR 1. Ya, kita lanjutkan. Berarti ini kita back dulu belakang. Sekarang kita masuk yang DXTR2. DXTR2 yang ini.
Kemudian tadi kita masuk ke bagian sama seperti yang DXR3 ya. Pengerjaannya sama dengan DXR3. Tadi kita masuk ke bagian plans, kemudian masuk DL00. Kemudian kita masuk yang DL00 ini. Setelah itu kita masuk ke MRB data. Masuk MRB data, masukkan strategi grupnya 40. Tadi saya lupa belum edit ya, jadi harusnya tadi diedit dulu. Jadi kita kembali lagi, kita edit dulu, kemudian masuk ke plan, kemudian MRB3. Nah, di sini plans. Masuk ke DL00, kemudian pilih MRB data, maaf. Di MRB3 kita masukkan strategi grupnya adalah 40, atau di sini istilahnya adalah final planning with final assembly. Jadi perencanaan sampai dengan final assembly, perakitan akhir. Kemudian kita masuk ke bagian forecasting required parent area. Di sini kita masukkan lagi untuk periods for initiation-nya adalah 12 period ya, berarti 12 bulan. Scroll down, masukkan optimization levelnya di sini adalah F atau file. Kemudian checklist parameter optimizationnya. Setelah itu masukkan untuk data-data faktornya, beta, gamma, dan delta, yaitu 0,20, 0,10, 0,30, kemudian 0,30, 2, 10, 30, 30. Kemudian apply dan save ya. Setelah itu kita lanjutkan untuk yang DXTR1. Ya, ini kita back dulu. Pilih yang DXTR1, Direct Touring Bike. Kemudian kita pilih edit. Setelah itu seperti tadi, kita masuk ke bagian plan, kemudian pilih MRB DL00 dan MRB data. Masuk ke bagian plan, pilih plans-nya adalah DL00 atau Dallas. Setelah itu kita masuk ke MRB data. Ya, di MRB data kita masukkan strategi grupnya adalah 40. Kemudian kita masuk ke forecasting, pilih required period. Nah, period for initiation ada 12 di 1 tahun ya, 12 bulan. Kemudian kita masuk ke bagian optimization levelnya. Ini kita pilih yang F, file. Kemudian parameter optimizationnya checklist alpha,
beta, gamma, dan deltanya kita isi. (20, 10, 30, 30). Kemudian di apply dan di save. Itu untuk tahap 1 atau step 1 perubahan data dari produknya. Tujuannya tadi teman-teman, jadi perubahan data ini adalah tadi untuk menambahkan informasi dari forecastingnya. Ya. Tadi yang penting itu ada forecastingnya, ada beberapa faktor ya, ada beberapa parameter yang perlu kita masukkan. Kita coba lihat hasil pengerjaan praktiknya untuk step 1. Nah, berikut ini merupakan hasil step 1 yang sudah hijau. Kita lanjutkan untuk step kedua. Ya, ini step 1 ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang merah, ada yang salah di sini, ada yang terlewat, teman-teman kembali lagi aja kayak tadi, masuk ke manage product master data, kemudian edit lagi dan tambahkan lagi yang kurang. Seperti itu. Kita langsung masuk ke step kedua. Ya, step kedua ini kita diminta untuk change routing for your deluxe touring bike. Kita diminta untuk merubah rute atau diminta untuk merubah alur produksinya. Ya, ada beberapa yang harus kita ubah. Nah, kita masuk ke bagian change routing. Ini kita kembali ke SAP. Kemudian pilih change routing. Kemudian kita masukkan di sini DXTR3 dan plan-nya adalah DL00. DXTR3 user ID DL00. Kemudian also make sure the planner group field is empty then press operation. Grupnya empty, kosong, kemudian kita pilih operation. Nah, di sini kita akan merubah routing is defined by routing group and routing group. Nah, di sini kita akan sedang merubah ini. Jadi harusnya di sini ada muncul nomor grupnya. Nah, teman-teman ingat-ingat di sini nomor grupnya ini adalah khusus untuk grup yang sedang kita buat ini. Jadi kalau misalkan nanti Anda salah, kembali lagi ke sini nomor grupnya ini. Jadi ada beda-beda setiap orang, jadi dicatat nomor grupnya. Kemudian select allocation to display a list of all component. Kita pilih allocation. Kemudian setelah itu kita pilih yang touring frame rate. Di sini teman-teman ada komponen ya, masing-masing kodenya juga ada di sini. Ini kuantitasnya. Nah, kita akan assign setiap satu komponen ini ke satu rute pekerjaan. Contoh misalkan ini TRFR sama TRHB ini adalah touring frame rate ya, dan touring seat kit. Jadi ini adalah rangkanya, ini adalah tempat duduknya. Nah, ini kita akan assign ini ke aktivitas 0020. Jadi ke urutan kedua ya, 0020 atau urutan produksi kedua. Nah, begitu juga semuanya kita nanti akan assign ke sini. TRHB, TRWA dan lain sebagainya. Ini adalah operationnya atau aktivitas. Kita mulai dengan yang pertama, caranya adalah klik checklist dulu yang TRFR dan TRSK, TRFR dan TRSK ya. Yang kedua dan yang keempat. Kemudian kita pilih new assignment. Kemudian kita assign, masukkan ke 0020 ya, activity-nya 0020 dan kita oke. Nah, tandanya dia sudah ke assign, dia akan di bagian activity ini dia akan ada muncul kode aktivitasnya 0020 dan dia sudah bold ya di sini. Artinya dia sudah terassign. Nah, kita lanjutkan untuk mengassign ke bagian yang komponen-komponen selanjutnya. Kita lanjutkan dengan yang TRHB. TRHB 1 ini ke 30 ya. TRHB 1 ini kita assign ke 30, ke aktivitas 30.
kemudian TRWA ke 40, TRWA ini ke 40, kemudian setelah itu DGAM ke 40 juga, setelah itu chain ya, rantai ke 50, kemudian bracket ya, ini rem ke 60, kemudian selanjutnya pedal assembly ini ke 70, setelah itu warranty dokumen ke 100 ya. Terakhir ini adalah packaging ya, pengepakan ke 100 juga. Baik, kalau sudah semuanya selesai, kita save. Ya. Ini kita simpan. Kita coba lihat hasilnya. Di sini kuning ya teman-teman ya, kuning. Ada beberapa yang kuning memang di sini. Nanti kita lihat coba di akhir ya, apakah ini memang salah dari kunci jawabannya atau memang seperti apa. Karena di sini sebetulnya kita sudah sesuai ya. TRWA tadi kita sudah ke 40, ini kan kunci jawabannya. Sebelah kanan ini kunci jawabannya, ini adalah yang kita input. Padahal yang TRWA tadi sudah kita input ke 40 sudah betul ya. Hanya memang di sini value-nya memang yang ditampilkannya salah. Nah, ini nanti kita coba lihat di akhir apakah memang kesalahan dari ini atau kesalahan dari sistem kunci jawaban. Ya, ini kita lanjutkan dulu. Untuk yang kedua kita skip, kita kita lanjutkan ke step yang ketiga, display product group ya. Nah, tadi kita sudah memanage product groupnya, kita sekarang coba mendisplaynya, menampilkannya. Ya. Ini tidak masuk ke tidak masuk ke penilaian, tapi ini kita coba lihat bagaimana tampilannya di sini. Masuk ke display product group. Kita masuk ke display product group. Kemudian in the display product group initial screen, in the product group field and select group for your detail blank. In order to so press the icon F4. Ya. Kita cari di XTR-nya di sini. Kita masukkan di sini material description field. Di sini user ID bintang. Kemudian file, kita coba lagi karena munculnya banyak tadi, saya lupa perlu dimasukkan yang di L00 nya. Search lagi, ini lainnya DL00. Kemudian pilih yang product group deluxe touring bicycle. Product group deluxe touring bicycle. Nah, dia akan munculkan PGDXR sekian, PGDXR user ID. Kemudian setelah itu enter. Di sini kita enter.
Nah, di sini akan memunculkan katanya proporsi dari pembuatan produk grup ini. Jadi kan ini produk grup ya. Jadi dia satu sepeda tapi dia ada 3 warna. Ya, ada 3 warna. Nah, di sini nanti akan menampilkan katanya seperti ini. Proporsi dari masing-masing produk grupnya. Nah, ini proporsinya 40, 30, 30. Jadi kalau misalkan dia memproduksi 1000, maka di antaranya adalah 400-nya adalah yang DXR1, 300-nya DXR2, dan 300-nya DXR3 gitu ya. Ini adalah proporsi dari jumlah produk yang dibuat berdasarkan nilai agregat. Baik, kalau sudah kita kembali lagi ke SAP-nya. Kita lanjutkan ke step selanjutnya, step keempat. Nah, step keempat ini kita diminta untuk create sales and operation plan. Jadi semacam perencanaan proses produksi, sebenarnya dengan SOP, sales and operation plan. Masuk ke bagian create sales and operation plan. Setelah itu make sure the product group PGDXR sekian and plan DL00 are entered. Sudah otomatis ya. Tadi kalau dulu ya tadi saran seperti tadi, masukkan PGDXTR user ID, plannya DL00, kemudian klik active version. Nah, silakan teman-teman record versionnya ini ya, A00 ini dicatat. Ya, di sini diminta dicatat. Kemudian in the menu bar pilih more edit create sales plan forecast. More edit create sales plan forecast. Dan di sini sebetulnya tahapan di mana kita merencanakan, tadi kan perencanaannya selama 12 bulan ya. Bagaimana perencanaan yang tadi 12 bulan itu kita buat datanya. Di sini di bagian period interval, forecast from current period to current year to previous period to next year. Ya, current period, current year, forecastnya di bagian forecast from-nya di sini, current period, current year sudah betul. Kemudian to previous period next year, berarti sekarang kita bulan 4, previous periodnya adalah 3 ya. Di sini harusnya 3. Kemudian current previous period next year berarti 2025 sudah betul ya. Ininya 4 sekarang, ininya 3. Kemudian historic data 06 2017 sampai dengan 3 2021. Ya, jadi 2017 sampai dengan 2021 untuk historical datanya. Jadi kita akan membandingkan forecasting ini atau perencanaan jumlah produksi ini berdasarkan historical datanya. Jadi dari data-data yang lalu sebetulnya dia penjualannya berapa. Nah, kita ingin coba forecast dari penjualan tersebut. Kemudian pilih historical. Setelah itu you will get an overview seperti ini ya. Kalau ada seperti ini di OK saja. Ya, nanti akan muncul overview seperti ini. Nah, ini periode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan selanjutnya. Ya, di sini harusnya dia ada 12 periode ya, mulai dari periode ke satunya itu tadi adalah 4, 3, 321 sampai dengan maaf bukan 12 tapi yang ini yang periode ini ya, periode historinya dia mulai dari 321 sampai dengan tadi itu adalah sampai dengan 6 2017 sampai 3 2021. Ya, kalau sudah di sini kita pilih yang forecasting. Kalau muncul pop-up lagi trend and session, klik on forecasting. Kemudian in the next pop-up you can see the system tested upon seasonal and trend tendency in the past consumption data and has applied a seasonal trend model. Nah, di sini ada semacam hasil forecastingnya ya, forecasting awalnya. Oke, kita pilih yes, next lanjutkan. Kemudian the sales forecast has been transferred to SOP. Ini adalah sales operationnya seperti ini. Nah,
kita akan mengisi bagian-bagian yang masih kosong ini. Ya, di sini kan ada salesnya. Ya, salesnya mulai dari 4 2024 saya mengerjakan tahun 2024. Ya, jadi dia mulai 2024 sampai dengan harusnya akhirnya ini adalah di 3 2025 ya, 12 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 selama 1 tahun karena tadi kita setting periodenya adalah 12 bulan. Nah, ini harus kita isi teman-teman ya. Pastikan kalau teman-teman layarnya kecil, layar komputernya kecil, pasti dia hanya munculnya sampai sini atau sampai sini. Nah, pastikan sampai isinya sampai kanan full, sampai kanan sampai dengan 03 2000 next year ya. Bulan tahun selanjutnya. Ya, karena ada beberapa yang kalau dia tampilannya kecil seperti ini misalkan, maka dia akan mengikuti yang tampil itu hanya segini, hanya sedikit ya. Karena itu, kalau teman-teman yang layarnya kecil, pastikan teman-teman isi semuanya sampai dengan 12 periode tersebut. Jangan sampai ada yang terlewat. Ya, dari mulai, pastikan ini ada 12 seperti itu. Baik, kita isi yang pertama adalah target day supplies. Ini target day supplies. Kita isi di sini 5. Semua 5 sampai dengan periode ke-12. Pastikan 12 yang Anda input. Kemudian kita masuk ke bagian more edit create production plan synchronous to sales. More edit create production plan, kemudian synchronous to sales. Nah, otomatis ya bagian production ya, karena sudah disesuaikan dengan salesnya, maka dia akan sama dengan salesnya. Jadi productionnya akan disesuaikan dengan penjualannya. Penjualannya 518, maka productionnya 518. Di penjualannya targetnya 551, kemudian maka yang diproduksi 551 agar demand and supply-nya bisa memenuhi. Kemudian kita masuk ke more edit create production plan. Kemudian pilih target supply, target day supply. Target day supplies. Nah, di sini kalau ini dia untuk melengkapi yang stock levelnya. Stock levelnya akan muncul sampai dengan akhir. Kemudian selanjutnya klik simpan. Ya, kemudian kembali lagi ke SAP ini. Ini kita simpan. Kembali lagi ke SAP-nya. Nah, kita lanjutkan dengan step kelima, yaitu transfer sales operation plan dan ke demand management. Sebelumnya kita lihat dulu hasil monitoringnya untuk step keempat. Ya, sudah hijau step 4. Kita lanjut ke step kelima. Ya, di sini adalah transfer the sales operation plan to demand management. Jadi ini semacam kita melakukan verifikasi. Kita sudah merencanakan proses produksi, kemudian kita berikan ke manajemen untuk direview apakah produksi ini bisa dilanjutkan atau tidak. Nah, ini sebetulnya semacam verifikasi dari pimpinan. Kita masuk ke menu transfer SOP to demand management. Kemudian masukkan produk grupnya yang tadi, PGDXTR, user ID, plan-nya DL00, version set-nya adalah A00. PGDXTR sudah otomatis, plan-nya DL00, version-nya adalah A00. Kemudian select production plan format or PG member as per percent of PG. Production plan format, PG member as per percent of PG yang terakhir ya. Diselect the invisible transfer. Invisible transfernya di unselect. Kemudian kita masuk ke bagian transfer now. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian examine the plan independent requirement generated for the XR1. Jadi sebetulnya ini tampilan dari manajemen ya, dari manajer. Nah, ini tampilannya seperti ini. Oh, ini yang akan diproduksi selama 1 tahun ke depan, atau 12 bulan ke depan. Ya, kalau sudah, maka kita klik simpan. After saving the system, jump to the independent requirement for the next DXR2. Nah, tadi yang kita kerjakan baru DXR
Nah, sekarang kita yang ke DXTR 2, ini tandanya di sini dia DXTR 2. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian dia akan lompat lagi ke DXTR 3. Ya, kemudian lanjutkan. Simpan lagi. Nah, ini sudah tersimpan di Carbon Set. Kita kembali lagi ke SAP-nya. Kita coba lihat hasil monitoringnya. Step 5-nya sudah hijau ya, sudah hijau. Kita masuk ke step ke-6, review demand management. Di sini kita diminta untuk mereview grup produk yang tadi sudah kita buat ya. Jadi dari sekarang dari sisi manajemennya nih, bagaimana memaintain produk grup yang tadi kita sudah buat ya. Kita masuk ke maintain PIPRS. Makanya di sini levelnya adalah plan manager ya, maintain PIPRS. Kemudian kita masuk ke DL00, aktifkan yang DL00-nya. Setelah itu nanti kita coba masuk ke DXTR1, masuk ke DXTR1-nya dan lain sebagainya ya. Sambil nunggu. Oke, kalau ada seperti ini oke. Kita tadi masuk ke area responsibility-nya DL00. Nah, ini kita aktifkan. Tadi kan dia tandanya merah ya, seperti ini. Sekarang kita aktifkan seperti ini. Kemudian D. Kemudian kita expand. Masukkan DXTR bintang user ID sebagai search termnya. DXTR bintang user ID, version aktifnya to know and select yes. Version aktifnya no. Kemudian change the version active file to no and select yes. Oh, yang yes ya, kita pilih yang yes nya, no-nya kita unselect, kemudian kita filter lagi. Kemudian di sini ada 3 ya, ada 3 yang muncul, harusnya yang ketiga DXTR1, 2 dan 3. Kemudian kita checklist semuanya, select 3 lines, jadi kita pilih checklist semuanya, kemudian kita edit di sini. Setelah itu kita view plan independent demand for direct storing by product group poultry all materials. Ini sudah selesai sampai sini. Oke, di sini sudah selesai. Kita coba lihat hasilnya. Step ke-6. Oh, ini step ke-6 tidak masuk ke dalam tidak masuk ke dalam monitoring karena hanya display. Berarti ini hanya menampilkan display yang tadi, yang seperti ini, demand for direct storing by brand, jadi permintaan dari pasar. Kemudian kita masuk ke step 7, run MPS with MRP. Jadi MPS ini adalah Master Production Scheduling, jadi penjadwalan jadwal master dari proses produksi. Misalkan perusahaan memproduksi sepeda tipe ini, tipe ini, tipe ini. Nah, di sini adalah jadwal masternya. Bagaimana melakukan run-nya? Kita masuk ke schedule MRP run. Schedule MRP run. Kemudian masukkan materialnya adalah DXTR3, plan-nya DL00. Oke, sudah. Nah, ininya katanya sudah otomatis terisi ya. NETC 23111 ini sudah otomatis terisi. Kemudian display material list. Display materialnya checklist. Kemudian setelah itu
Press enter. Scroll down further, there you will see detailed listing of all material considered. Nah, ini adalah material considered, jadi material yang digunakan. Material yang digunakan seperti ini. Nah, ini adalah materialnya ya, TRWA, BOLT dan lain sebagainya. Oke, kita kembali lagi ke SAP-nya. Kemudian kita lihat hasilnya dulu, step ke-7. Oke, sudah hijau. Kita lanjutkan ke step ke-8. Step ke-8, kita diminta untuk mereview stock requirement list. Jadi kita diminta untuk memonitor stoknya. Ya, ini sebetulnya display saja, ya, menampilkan dari stoknya. Kita masuk ke monitor stok. Kita masuk ke monitor stok. Kemudian masukkan DXTR3 dan DL00. DXTR3, DL00, continue. Setelah itu, currently the system list are all entries as single rows. Nah, ini adalah semacam stock requirement ya. Jadi 16 ada plan order, jadi perencanaan proses produksinya, plan order. Ini plan order dan sebagainya. Nah, kita masuk coba switch to variance total. Kita masuk ke variance total. Oke, di sini totalnya ya, total untuk kuantitinya berapa di sini disebutkan. Kita pilih lagi. Pilih ini untuk display page requirement. Kita pilih ini. First plan order. Oh, kita pilih dulu first plan order. Jadi teman-teman ada plan order ya. Ada plan order 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Kita pilih yang 1, kemudian pilih yang page-nya. Kemudian kita pilih ini. Nah, dia akan memunculkan plan order 1 seperti ini. Ini adalah plan order ke-1. Kita kembali lagi ke SAP. Kita lanjutkan untuk step ke-9, convert plan order into production order. Jadi plan order ini adalah perencanaan. Kalau sudah kita convert ke production order, berarti ini sudah masuk ke proses produksinya, pelaksanaannya, eksekusinya. Masuk ke monitor stock requirement list lagi. Ya, sama seperti tadi. Ininya DXTR3, kemudian DL00, continue. Kemudian choose at the beginning of the third plan order. Third plan order ini 1, 2, 3. Maka ini kita pilih yang ketiga. Kemudian kita pilih production order. Nah, di sini ada yang convert plan order to production order, ada yang convert plan order to process order. Kita pilih yang pertama ini, to production order. Ya, kemudian kita pilih ini yang statusnya ya. Di statusnya, nah ini ada REE, MACM dan SETC. Kemudian kita kembali lagi ke belakang.
Setelah itu klik save, kemudian catat nomor ordernya. Di sini nanti setelah di save akan munculkan nomor order, silakan disimpan. Karena ini nanti akan kita gunakan di studi kasus selanjutnya. Nah, ini nomor saya 100001. Ini silakan disimpan. Ya, kita lanjutkan. Kita lihat dulu hasilnya. Step ke-9 ya. Oke, sudah hijau step 9 ya. Kemudian kita masuk ke step ke-10, receive good in inventory. Jadi di sini diasumsikan bahwa barangnya sudah selesai, kita receive good inventory. Jadi kita terima barangnya di persediaan. Ya, kita convert ke persediaan. Masuk ke SAP lagi, kita masuk ke menu post good receipt without reference. Post good receipt without reference. Setelah itu kita masukkan the document and posting date already default with the current date and can thus be transferred. Directly below you will find the item section. Di sini ada 01 item 01 in advance. Ini kita pilih yang 01. Kemudian enter your material TRWA1. Ya, kita masukkan materialnya TRWA1 user ID. Kemudian enter. Kemudian masukkan unitnya adalah 500. Unitnya 500. Ya akan jadi tadinya 500.000 ya, padahal ini 500. Jadi ada 3 angka di belakang komanya. Ininya EA. Kemudian plannya DL00. Storage location-nya adalah semi finished goods. Dia akan otomatis masuk ke unrestricted use, jadi bisa digunakan. Kemudian apply and new. Apply and new. Oke, satu apply, berarti kita lanjutkan ke item yang kedua. Nah, item yang kedua itu dimulai dari TRFR sampai dengan PCKG. Kita satu-satu ya. Kita mulai dengan yang TRFR sama seperti tadi. Jangan lupa diganti user ID-nya. TRFR3, ininya sama 500. Ininya each. Plan-nya untuk yang ini adalah DL00. Semuanya plan-nya adalah DL00, storage location-nya RM00. Quantity-nya juga sama, semuanya 500. Ya. Jadi plan-nya adalah DL00, storage location-nya RM00. Unitnya 500, ininya each. Apply and new lagi. Nah, begitu selanjutnya sampai dengan yang PCKG ya. Silakan dilanjutkan. Ini mungkin saya akan percepat agar teman-teman bisa langsung mengerjakan langsung untuk yang ininya. Ini sama 500, ininya each, ininya DL, ininya RM. Kemudian apply lagi. Kita lanjutkan ke TRSK. Ini ya 500 each, plan, kemudian RM. Ya, silakan dilanjutkan.
Nah, ketika sudah sampai akhir di sini, pilihnya jangan yang apply dan ini, tapi hanya apply saja. Kemudian kita akan masuk ke sini, pastikan di sini ada 10 ya teman-teman, 1 sampai dengan 10 dari TRWA sampai dengan PCKG. Kemudian kita nah kalau ada yang lupa katanya misalkan hanya ada 8, maka silakan create lagi. Pilih create lagi di sini. Create lagi di sini ya, kemudian tambahkan. Kalau ada yang lupa tertinggal. Jadi kalau yang tidak ada yang tertinggal maka klik pause, kemudian oke. Kita lanjutkan ke step ke-11. Kita coba lihat hasil monitoringnya, step ke-10. Oke, sudah hijau step 10, kita lanjutkan ke step ke-11. Step ke-11 kita diminta untuk issue goods to production order. Jadi kita diminta untuk menerbitkan barangnya. Jadi kita semacam memindahkan barangnya ke tempat lain, post goods movement. Kita pilih masuk ke post goods movements. Kemudian pilih ininya adalah good issue dan order. Kolomnya ini kita pilih yang good issue A07 dan order R08 biasanya. Ya, R08. Kemudian the document date and posting date should be already set. Movement tipenya 261. Dokumen date-nya sudah dibiarkan saja. GI for ordernya 261. Kemudian enter your non-production order number. Nah, di sini kita diminta untuk menginput order numbernya yang tadi sudah kita catat ya. Silakan Anda masukkan order numbernya. Jangan sampai tertukar dengan peserta lain. Kemudian alternatif pilih. Nah, ini teman-teman kalau misalkan lupa nomor order numbernya, silakan ikuti proses ini. Silakan ikuti proses ini. Oke, kemudian once you have on order production order number, kita pilih yang execute yang ini. Ya, ketika order number sudah dimasukkan, kita pilih execute. Kemudian nanti kita masukkan untuk ini ya, apa namanya di sini storage location. Nah, di sini kita harus masukkan storage location di sini. Kalau misalkan bentuknya masih abu-abu seperti ini, kita pilih yang ini, close detail data, sampai yang abu-abunya ini bisa diisi. Nah, di sini yang kita isi, oke, kita klik oke semua dulu di sini. Checklist dulu semua oke-nya. Kemudian di bagian storage location, semuanya masuk ke RM00 kecuali yang TAWA ya. Kecuali yang Touring Aluminium Wheel Assembly ini masuknya ke SF00. Ini SF00. Selain ini masuk ke RM00. Kita masukkan. Kemudian setelah itu kalau mau di enter dulu sini boleh. Untuk melihat storage location sudah betul atau belum ya. Kemudian posting. Nah, silakan catat material dokumen number ini. Ini kalau sudah dipost dia menunjukkan material dokumen number. Kemudian kita masuk lagi ke SAP-nya ke tahap 12. Kita coba lihat hasil monitoringnya dulu. Oke, step 11-nya sudah hijau. Kita lanjutkan ke step 12. Ini review saja, display, manage product. Kita mereview production order status. Manage production order. Manage production order. Kemudian kita pilih production supervisor.
masukkan DL00, kemudian masuk ke work center, masukkan juga untuk yang 3 ini ya. Kita masuk ke work center. Ini ada 3 yang harus kita pilih. DL assembly. Ini ya, DL assembly. Kemudian DL inspection. Ini DNSP. Kemudian DL packaging. DL packaging pack 1000. Kalau sudah select, kemudian OK. Kemudian setelah itu klik OK lagi, maka dia akan memunculkan the existing order. Jadi ini baru ada 2 ini. Mungkin nanti setelah teman-teman mulai ini akan ada banyak. Kalau dia bentuknya seperti ini, dia sudah selesai sampai dengan tahap ini. Ini dia masih belum dirilis, masih seperti ini stage-nya, maksudnya proses produksi masih dalam tahapan ini. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita masuk ke DXTR3 user ID, masuk ke punya Anda sendiri. Oke, kita pilih yang ini, rilis, kemudian pilih rilis lagi. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya, ini semacam komponen, ya. Komponen dari prosesnya. Nah, ini seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke SAP-nya untuk melanjutkan ke step ke-13, confirm production completion. Ya, jadi di sini mengkonfirmasi bahwa produknya sudah selesai, production completion. Enter production order confirmation. Enter production order confirmation. Ini. Kemudian kita masuk ke bagian production order nomornya dimasukkan, kemudian di enter. Itu otomatis ya, masuk. Kemudian kita cek financial confirmation and clear open reserve. Cek final confirmation-nya di checklist, sudah. Kemudian clear open reserve-nya, clear open reserve sudah dikasih di checklist. Kemudian change the start execution 1 hour earlier, jadi 1 jam sebelum start execution-nya adalah 1 jam sebelum. Jadi ini saya 4 berarti diubah menjadi 3. Kemudian simpan. Oke, sudah, kita lihat hasilnya. Step ke 13. Oke, sudah hijau step 13. Otomatis 15 dan 17-nya dia terisi ya, meskipun dia sebenarnya ada yang salah. Jadi karena belum dikerjakan, jadi tidak usah khawatir. Ya, kita masuk ke step 14, ini masih review dulu. Ya, manage production order lagi. Manage production order. Kemudian kita masukkan DXTR3 lagi. Ini ya, punya saya sudah langsung muncul, dia sudah confirm. Ya, namanya sudah, statusnya dia sudah confirm. Dan ini sudah full ya, sudah hijau full.
Kemudian kita masuk ke step ke-15, receive good from production order. Jadi kita terima barangnya, kita masuk ke menu post good receipt for production order. Post good receipt for production order. Order numbernya kita masukkan, production order numbernya. Kemudian add store location FG00. Nah, setelah di enter dia akan muncul seperti ini. Kemudian kita DXTR3. Nah, akan muncul seperti ini. Kita masukkan store location-nya adalah FG00. FG00. Finish good ya. FG00 adalah gudang untuk barang jadi, barang selesai, barang jadi. Kemudian post. Klik OK. Kita lihat step 15-nya. Oke, step 15-nya sudah hijau dan sudah 100% ya, meskipun step 17-nya sebetulnya belum. Kita coba kerjakan yang step 17. Kita masuk ke step 16 dulu. Di sini adalah production cost analysis, jadi menganalisis biaya produksi. Kita masuk ke production cost analysis. Production cost analysis. Kemudian masukkan materialnya, change order status from open to close. Masukkan materialnya DXTR3, user ID, kemudian statusnya masukin ke close. Nah, di sini ada satu yang punya saya, dia statusnya close. Kemudian further selection yang ini. Setelah itu kita lihat ini adalah untuk analisis target actual JL cost detailnya. Jadi di sini ada target costnya, ada total actual cost, target actual cost variance. Jadi dia targetnya total costnya adalah 20.318. Total cost aktualnya dia 0, variasinya 20.000 sekian. Tapi secara ini kita bisa lihat di sini ya variance untuk per ini ya, per komponen. Ini mungkin ada yang belum selesai, jadi dia masih tinggi variasi. Oke, kita lanjutkan ke step 17, step terakhir, settle cost of production order. Meskipun sebenarnya di monitoring sudah hijau ya, tapi kita coba kerjakan lagi. Masuk ke run actual settlement. Jadi kita men-settle sebetulnya ini cost yang aktual ke dalam GL. Masukkan order numbernya, kemudian parameter section, enter settlement and posting period this current month. Settlementnya saya mengerjakan bulan April, posting periodnya juga bulan April. Kemudian fiscal year-nya 2024, saya mengerjakan 2024. Kemudian make sure the test run is checked. Kita cek test run-nya, kemudian execute. Oke, kita bandingkan di sini dengan ini. Kita klik yang listnya, kemudian kita bandingkan. Kita klik list ini, kemudian kita bandingkan, masuk ke more environment report. More environment report. Detailnya ya, jadi ini adalah totalnya. Kemudian kita tampilkan continue. Nah, ini adalah actual plan variance. Ini dengan APC, actual plan variance. Jadi variance antara
rencana dengan targetnya. Di sini mungkin nilainya berbeda-beda ya teman-teman. Di sini saya 221, ini berbeda yang lainnya. Nah, ini tadi kita masih tes run, jadi belum kita lakukan. Jadi kita back dulu belakang 3 kali ya backnya. Kita back terus ke belakang sampai ke menu yang tadi di awal. Nah, di sini kemudian tes run-nya di unchecklist, kemudian execute. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nanti di akhir kita akan coba lihat hasil dari actual plan variance yang sudah settle ya. Ini kita ini lagi. Kemudian more environment report. Nah, ini adalah yang perlu teman-teman screenshot untuk nanti dibuat analisisnya. Nah, ini adalah yang perlu Anda screenshot untuk dibuat analisisnya. Jadi seperti ini bentuknya. Nilainya mungkin beda-beda, tapi ini tidak mempengaruhi praktikumnya. Jadi ini sudah selesai semuanya. Sampai dengan step ke-17, nilainya sudah 100. Meskipun yang step 2 ini tadi ada isunya adalah mungkin kemungkinan besar adalah salah dari monitoringnya atau dari kunci jawaban monitoringnya. Ya, sekian teman-teman untuk video praktikum modul Production Planning Execution. Semoga Anda berhasil juga sampai dengan akhir praktikumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.